Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pengemis badan gemuk, satu dari 4 pengemis Pulau Ras, merasa kesal karena kehadiran seorang pemuda gondrong. Siapakah pemuda gondrong itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tiba-tiba saja terdengar seruan Sri Lestari alias pengemis cantik ayu. "Tinggalkan pemuda itu dan cepat ke sini. Orang yang kita tunggu sudah datang." Pengemis badan gemuk menahan gerakan dan berpaling cepat-cepat ke pintu rumah makan. Saat itu, di ambang pintu tegak seorang laki-laki berbadan tegap. Keseluruhan parasnya tertutup selai kain hitam yang hanya di bagian matanya saja diberi berlubang. Dan sepasang mata itu kelihatan memiliki sinar tajam yang menandakan bahwa orang itu bukan orang sembarangan. Kumam pengemis badan gemuk. "Kelak, jika urusanku sudah selesai, kau bakal menerima bagian dariku, rambut gondrong," katanya pada pemuda rambut gondrong. Lalu dengan satu gerakan cepat dan enteng, dia sudah berada di samping pengemis cantik ayu. Di lain pihak, pemuda berambut gondrong cuma ganda tertawa. Ada aja dah. Kemunculan laki-laki bercadar hitam di ambang pintu menarik perhatiannya. Karenanya, kalau tadi dia berniat untuk meninggalkan rumah makan itu, kini niat itu diurungkannya dan dia melangkah ke sudut rumah makan berdiri di situ. Laki-laki bercadar kain hitam yang baru datang masih tetap berdiri di ambang pintu. Sepasang matanya memandang tak berkesip pada Sri Lestari atau pengemis cantik ayu. Jika saja mukanya tidak tertutup dengan kain hitam itu, niscaya akan kelihatan bagaimana berubahnya paras orang itu sewaktu pandangannya membentur Sri Lestari. Sri Lestari yang bertindak sebagai pimpinan 4 pengemis Pulau Ras juga memandang tajam-tajam pada orang yang di ambang pintu, seakan-akan hendak menembus kain hitam yang menutupi wajah orang itu. Dan pandangan yang begitu tajam ini membuat laki-laki tersebut menjadi berdebar. "Cadar hitam," kata pengemis cantik ayu lantang. "Kami telah lama menantikanmu. Silakan masuk agar urusan kita bisa lekas diselesaikan." Karena tidak merasa kalau Sri Lestari bicara dengannya, maka laki-laki bercadar hitam berpaling ke belakang. "Hei, aku bicara padamu, cadar hitam. Kenapa kasak keusuk, pura-pura melihat ke belakang segala?" Ucapan Sri Lestari membuat laki-laki itu memalingkan kepalanya kembali dan memandang pada sang dara. Akhirnya kelihatan kakinya bergerak, melangkah memasuki rumah makan. Tapi dia masuk bukan terus menemui 4 pengemis Pulau Ras, melainkan melangkah mendapatkan Aki Krono yang berdiri di seberang sana dengan muka pucat pasi macam kertas. "Kau pemilik rumah makan ini, tolong sediakan hidangan. Aku lapar sekali," berkata laki-laki bercadar pada Aki Krono. Baik, Den," jawab pemilik rumah makan itu gagap, tanda dirinya diselimuti ketegangan. Kemudian cepat-cepat dia membalikan badan meninggalkan tempat itu. Melihat orang yang tidak ambil peduli dirinya dan saudara-saudara seperguruannya, maka marahlah Sri Lestari. Dara ini pun membentak,
Cadar hitam, mungkin kau masih belum kenal siapa kami. Kami adalah 4 pengemis Pulau Ras yang sengaja menunggu di sini untuk mewakili guru dan ayahku. Gadis, kau bicara dengan siapakah? Bertanya laki-laki bercadar hitam yang bukan lain adalah Untung Pararean yang meninggalkan puncak Gunung Bromo karena suruhan Kiai Supit Pramana. Pengemis cantik Ayu mendelikan matanya. Apa kau tidak punya mata? Tidak punya telinga? Aku bicara padamu dan masih bertanya macam orang setengah edan. Mungkin dia benar-benar edan, saudaraku. Menyambung pengemis badan gemuk yang sudah gatal-gatal tangannya untuk segera turun tangan. Kalau begitu, kau salah paham gadis, kata Untung Pararean pula. Aku bukan cadar hitam. Pengecut berani dusta. Setak pengemis kepala botak dengan rahang-rahang bertonjolan penuh geram. Ia hendak melangkah tapi ditahan oleh pengemis cantik Ayu. Rupanya nyalimu menjadi lumer berhadapan dengan murid-murid musuh besarmu, ejek pengemis cantik Ayu. Aku betul-betul tak mengerti dengan pembicaraanmu ini, tukas Untung Pararean. Puh, pura-pura tidak mengerti, semprot pengemis badan gemuk sambil meludah. Dengar cadar hitam, namaku bukan cadar hitam. Apakah namamu? Aku tak peduli, tapi tak perlu dusta. Bukankah kau datang ke sini untuk melaksanakan tantangan yang kau tujukan pada pengemis sakti muka bopeng sekitar 1 tahun yang lalu? Kami murid-muridnya diutus ke sini untuk mewakili beliau melayanimu. Untung Pararean terkejut. Terkejut bukan karena tantangan yang pernah dibuatnya itu, tetapi terkejut ketika mendengar nama pengemis sakti muka bopeng. Sebagai orang yang pernah hidup bersama Empu Barata selama bertahun-tahun, Untung Pararean tahu betul bahwa pengemis sakti muka bopeng atau yang nama aslinya Gambir Seta adalah kakak kandung Empu Barata. Dari Kiai Supit Pramana, Untung Pararean mengetahui pula bahwa pengemis sakti muka bopeng itulah yang telah menyiksa dan merusak mukanya. Ia cacat mengerikan seumur hidup. Sudah sejak lama mendekam dendam kesumat di lubuk hati Untung Pararean terhadap pengemis sakti muka bopeng itu. Tapi karena jarang turun gunung, dia tak mengetahui dengan jelas di mana tempat kediaman pengemis sakti muka bopeng tersebut. Jadi, kalian berempat adalah murid-muridnya pengemis sakti muka bopeng. This is Untung Pararean. Nah, sekarang kau mulai mengaku buka kedok, ha? Tugas pengemis kepala botak. Katakan terus terang, kalian mau apa? Pengemis cantik Ayu tertawa tinggi. Kami hanya akan memberi sedikit pelajaran pada manusia tak tahu diri macam kau, yaitu agar jangan berani-beranian berlaku kurang ajar terhadap guru kami, jawab Sri Lestari. Begitu, ujar Untung Pararean dengan senyum mengejek dari balik kain penutup wajahnya. Aku memang ada urusan yang perlu diselesaikan dengan guru kalian yang bernama pengemis sakti muka bopeng itu. Tapi yang patut kalian ketahui, aku bukanlah si cadar hitam. Cih, tak perlu kita bicara panjang lebar, tukas pengemis cantik Ayu. Ya betul, saut Untung Pararean. Cuma perlu kalian ketahui bahwa guru kalian adalah seorang pengecut. Kalau tidak, mengapa dia hendak mengandalkan kalian berempat menghadapi si cadar hitam? Katakan saja, kau tidak punya nyali menghadapi kami berempat, jawab pengemis cantik Ayu lalu memberi isyarat pada saudara-saudara seperguruannya. Pengemis badan gemuk, pengemis badan kurus, dan pengemis kepala botak segera bergerak sementara Untung Pararean kelihatan tenang-tenang saja, tapi sepasang matanya meneliti posisi ke tempat lawan yang bakal dihadapinya. Hei, tunggu dulu, terdengar seruan dari samping kiri. Yang berseru ternyata pemuda rambut gondrong tadi. Kalau kalian berempat hendak mengeroyok orang ini, itu adalah satu kecurangan yang kelewatan. Bagaimana kalau aku ikut membantunya? Meski tetap curang sih, tapi kurasa itu lebih baik agar kalian nanti dikalahkannya. Kalian masih punya sedikit muka. Pengemis badan gemuk yang memang sejak tadi sudah marah terhadap si rambut gondrong ini jadi naik pitam. Tangan kanannya didorongkan ke arah dada si pemuda.
terdengar suara menduruk. Yang diserang melihat datangnya sambutan angin, mengeluarkan suara bersiul, lalu melambaikan tangan kirinya pada saat angin deras yang kuat dari dorongan tangan pengemis badan gemuk setengah jengkal lagi hendak menghantam dirinya. Terjadilah hal yang membuat terkejut pengemis badan gemuk dan saudara-saudara seperguruannya. Gerangan, apa yang membuat 4 pengemis Pulau Ras terkejut? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.